wudunya. Namun bila persentuhannya tidak membangkitkan syahwat karena tidak sengaja senggolan sehingga tidak terbangkitkan syahwatnya, atau tadi misalnya yang sudah tua atau masih kecil, maka persentuhan tersebut tidak membatalkan wudu. Begitu juga dengan istri, kalau persentuhan dengan istri tidak membangkitkan syahwat, maka tidak membatalkan wudu. Karena apa? Hadis Aisyah tadi jelas, beliau bersentuhan dengan istrinya dan beliau tanpa berwudu mendirikan sholat setelah berciuman. Hal ini dikuatkan, kesimpulan Syekhul Islam ini dikuatkan dengan pernyataan Aisyah. Pernyataan Aisyah pula yang berkaitan dengan ibadah puasa. Dan Rasulullah SAW mencium sebagian istrinya. Karena Rasulullah SAW yuqabbilu ba'dha nisa'ihi walakinahu kana amlakakum li'irbi atau li'arabihi. Namun Rasulullah SAW itu mencium sebagian istrinya ketika beliau berpuasa. Namun ada hal yang beda, yang membedakan beliau dengan kalian. Dahulu Rasulullah SAW adalah manusia yang paling kuasa, paling mampu menjaga syahwatnya. Dari sini Syekhul Islam menempuh jalur tengah, bahwa menyentuh lawan jenis, bila itu terbukti membangkitkan syahwat, maka yang terbangkitkan syahwatnya ini berkewajiban untuk wudu. Karena bila telah terbangkit syahwatnya, rentan keluar madhi. Padahal madhi itu keluar tanpa ada rasa apapun. Tahu-tahu basah saja. Tahu-tahu keluar cairan tanpa ada rasa ladzah atau tanpa ada rasa yang macam-macam. Namun biasanya madhi ini keluar dengan dimulai, dengan ditandai dengan apa? Intisyar syahwah, dengan terbangkitkannya syahwat. Taib. Mungkin pendapat inilah yang lebih moderat dan mungkin inilah yang lebih kuat, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa lamsur rajulil mar'ata, menyentuh lawan jenis itu membatalkan wudu dengan catatan kapan? Bila sentuhan tersebut membangkitkan syahwat. Adapun bila persentuhan tanpa terbangkit syahwatnya, berjabat tangan dengan istri, dengan sentuhan dengan lawan jenis namun yang tidak disengaja sehingga tidak membangkitkan syahwat, maka tidak membatalkan wudu. Atau orang yang sudah inin, orang yang sudah impoten, walau dengan lawan jenis apapun dia tidak terbangkit syahwatnya, maka tidak ada alasan untuk mengatakan persentuhan dengan lawan jenis ini tidak membatalkan wudu. Kemudian ada catatan lain. Di antara kondisi yang tidak membangkitkan syahwat walaupun bersentuhan dengan lawan jenis ialah bila lawan jenisnya telah menghembuskan nafas terakhir. Artinya telah menjadi mayat. Maka walaupun dia masih muda, walau dia apapun, biasanya adalah ghairu madhinnati syahwah. Tidak lagi membangkitkan syahwat. Maka walaupun menyentuh mayit lawan jenis masih muda, tanpa alas, maka tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena maitah yang sudah mati itu bukan madhinnatu syahwah. Begitu juga anggota tubuh lawan jenis yang terpotong, tangannya putus, atau misalnya kuku wanita yang sudah dipotong ditemukan di jalan, tukang cukur rambut wanita yang dipotong panjang rambutnya, dulu ketika nempel begitu indah, ketika orang melihat begitu menggoda sehingga syahwatnya bangkit. Namun kalau sudah dipotong dan dibuang di tanah, ketika dipegang-pegang maka tidak membatalkan wudu, walaupun itu adalah anggota tubuh wanita dulu ketika semasa hidup itu begitu menggoda. Namun ketika sudah dipotong sudah tidak lagi madhinnatu syahwah. Kemudian sebagai ulama Syafi'i lagi lebih jauh mengatakan walaupun rambut masih menempel, kuku masih menempel, maka kalau disentuh itu tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena biasanya kuku dan rambut itu membangkitkan syahwat bukan dipegang namun dengan dipandang. Biasanya orang terbangkit syahwat dengan rambut wanita kapan? Tatkala memandangnya, bukan dengan memejamkan mata memakan. Jadi terbangkit syahwatnya bukan karena sentuhannya, tapi karena
pandangannya. Karenanya menurut ulama Syafi'iyah, walaupun menyentuh rambut wanita yang masih hidup, masih menempel, atau kuku wanita yang masih menempel, itu tidak membatalkan wudu, karena itu bukan madinatus syahwat dengan lams, tapi dengan nazar. Dengan nazar. Karenanya kalau orang yang memandang wanita dari kejauhan atau dari kedekatan, kemudian syahwatnya menjadi bangkit, seperti halnya ketika dia bersentuhan dengan lawan jenis, sehingga syahwatnya bangkit, maka pandangan ini dapat membatalkan wudu bila syahwatnya benar-benar terbangkitkan sehingga rentan keluar mani atau madhi. Begitu juga dengan melamunkan lawan jenis. Kalau sampai menjadikan intisyarus syahwah, jadi syahwatnya terbangkitkan sehingga rentan keluar madhi, maka itu pun bisa dihukumi sama dengan lams, sama dengan persentuhan. Karena apa? Al-ibratu bintisyaris syahwah. Inilah pendapat yang paling moderat. Yang menjadi pedoman adalah terbangkitkannya syahwat sehingga rentan keluarnya madhi, seperti yang disebutkan dalam hadis Ali, kuntu rajulan madza. Dahulu aku adalah lelaki yang sering mengeluarkan air madhi, mudah sekali mengeluarkan madhi. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada Ali untuk mengatakan falyaghsil dzakarahu wal yatawadda. Hendaknya ia membasuh kemaluannya dan kemudian berwudu. Nah, dikarenakan ini semuanya dalam madinah, maka para ulama menghukumnya sama. Kalau terbangkit syahwatnya maka batal, kalau tidak maka tidak membatalkan wudu. Wallahu taala alam. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan sore ini. Semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga kita termasuk sebagai ibadallah yang mendapatkan al-fiqh, diberikan pemahaman yang itu merupakan pertanda iradatullah li ibadihil khaira, pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi hambanya. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diinginkan untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah akan berikan ia pemahaman, bukan sekedar ilmu fikih, namun Allah akan pahamkan kepadanya ilmu agamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.